Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kumat Custom. Kali ini kita akan memperbaiki lagi speedometer Aerox. Nah, ini polarisernya terbakar lagi ya. Kenapa saya bilang lagi? Karena dulu sudah pernah bikin video tentang perbaikan LCD Aerox, tapi yang dulu itu negatif display ya. Jadi backgroundnya dirubah jadi, nah ini polarisernya sudah mulai terbakar. Oke, kalau yang dulu kan displaynya backgroundnya yang putih atau dirubah jadi putih, kemudian untuk tampilan angka-angkanya itu biru. Nah, sekarang kita akan balikin seperti semula atau balikin seperti aslinya, jadi backgroundnya biru, tulisannya putih. Oke ya, kita bongkarin dulu speedonya. Nah, untuk untuk LCD Aerox ini sebenarnya sama dengan LCD Lexi ya, tapi kenapa Lexi lebih awet? Karena Aerox itu dia lebih datar, jadi lebih menghadap ke atas, jadi untuk dia terkena sinar matahari langsung itu jadi lebih banyak. Oke, nah, kita bongkarin dulu, kita copot ini tampilannya, kemudian kita copot dari bodi speedonya. Oke, ini PCB sama LCD-nya jadi satu ya. Oke. Nah, untuk Aerox ini kita perlu menyiapkan yang namanya penyedot timah, karena ini berangkat Bu sekolahan. Oh ya, nah itu istri mau berangkat ke sekolah. Oke, kita perlu penyedot timah karena untuk LCD Aerox itu dia disolder sama PCB-nya ya, kaki-kakinya itu disolder sama PCB-nya. Sebelumnya kita kasih ini dulu pasta solder seperti ini, nanti biar gampang biar timahnya itu gampang meleleh dan panasnya merata di kaki ini ya, kaki LCD ya, kiri kanan. Ini kakinya banyak banget, jadi untuk servis speedo itu yang memakan waktu itu melepas LCD-nya sama melepas polarisernya. Jadi ya kalau jasanya agak lumayan ya mohon maaf ya. Kemudian kita kasih tambahan T0 dulu biar gampang nanti untuk disedot pakai penyedot timah. Nah, kita pakai suhu soldernya kecil saja ya. Kalau nggak ada solder yang bisa disetel itu kita pakai ini saja, pakai solder yang 25 watt. Yang penting ujungnya lancip. Kemudian kita sedot seperti ini ya. Ya, nyedot timah kalau yang sudah sering elektronik pasti sudah hafal ya. Seperti ini. Kalau sebenarnya sih kalau lebih enaknya pakai solder blower, tapi karena kita nggak punya ya. Nah, sebenarnya ada tapi trafonya itu nggak ada. Oke ya, jadi ini kita harus sabar. Oke, cepetin saja videonya biar nggak makan waktu. Nah, lebih enak makan mie ayam atau bakso daripada makan waktu ya. Ya, kemudian kalau sudah kira-kira kakinya itu ini bebas semua, ini kita congkel dikit-dikit ya. Untuk mengetahui kakinya bebas atau enggak itu digoyang-goyang. Nah, digoyang-goyang seperti ini, kalau sudah enggak nempel itu nanti baru kita congkel. Oke, ini hati-hati nyongkelnya karena ini kaca ya. Kemudian ini ada lemnya, lem seperti lem kastol itu kita oles-olesin dulu pakai minyak kayu putih. Kalau sudah lem nyampuk baru kita
congkel. Nah, pelan-pelan nyongkelnya, kiri kanan, harus sabar. Kalau nggak sabar nanti bisa pecah resikonya ya. Nyongkelnya pakai pinset yang bengkok atau pakai apalah, yang penting bisa buat nyongkel dan aman. Oke. Ini ya, oke, sudah bisa. Posisinya seperti ini. Oke, masih ada lem karetnya soalnya. Nah itu bekas-bekasnya lemnya banyak banget. Oke, kita siapin gumbal. Kemudian kita buka lapisan polarisernya. Sebenarnya ini lapisan polarisernya itu ada, lapisan belakangnya itu ada dua, lapisan reflektor sama lapisan polariser. Tapi kita langsung saja buka keduanya. Nah ini pelan-pelan ya. Untuk permulaannya bisa pakai cutter seperti tadi, kemudian digeletek pelan-pelan. Nah, kalau kira-kira sudah agak keras, bisa kita kelet-kelet seperti ini, seperti buka itu kulit kambing ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk sela-selanya ini nanti sambil dikasih minyak kayu putih biar lebih gampang. Nah, seperti ini ya, dikasih minyak kayu putih, nanti kan lemnya itu dia akan empuk. Nah, oke, ini videonya dipotong-potong ya biar cepet. Nanti daripada gabut nungguin orang ngeletek polarizer, mendingan dicepetin saja. Yang penting untuk ngeletek itu jangan lupa, untuk mencopot polarizer itu jangan lupa dikasih minyak kayu putih, jadi harus basah ya, biar ini lemnya itu empuk, jadi agak mudah dicopot polarizernya. Iya. Oke, kalau sudah kebuka semua, kemudian ini kita ilangin bekas lemnya. Kita kasih minyak kayu putih dulu yang banyak ya, biar gampang ngilangin bekas lemnya. Nah, kita ratakan, kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah agak lembek lemnya, ini kita gosok-gosok pakai gumbal atau kain lap yang agak kasar ya biar cepet. Kalau perlu pakai ini, pakai silet, kemudian disisrik atau dikerok-kerok dikit gitu. Nah, aman ya, karena ini kaca itu lebih keras dari silet, jadi aman, tidak tergores. Oke. Kemudian kita bersihkan bekas minyak kayu putihnya dengan alkohol. Oke, ini biar nanti polarizernya itu bisa nempel sempurna. Oke ya, kalau sudah kita gosok-gosok seperti ini biar bener-bener hilang minyak kayu putihnya, tidak tersisa. Sambil kita bersihkan kalau ada debu atau bekas lem yang belum hilang, harus kita pastikan benar-benar bersih, karena kalau nanti tidak bersih itu akan bupeng-bupeng ya. Ini nih LCD-nya itu kelihatan
kalau ditempelin polarisernya itu kelihatan bupeng-bupeng. Nah, kemudian kita ambil potongan polariser yang sudah kita tandai arahnya seperti ini ya. Kita puter, kalau dia lebih gelap itu nanti backgroundnya hitam tulisannya putih, tapi kalau lebih terang itu backgroundnya putih tulisannya hitam. Oke, kemudian kita ukur kebutuhan polarisernya. Ukurannya dilebihin sedikit ya, dilebihin sedikit, nanti bisa kita potong lagi pas sudah nempel. Oke, untuk pemotongannya kita sesuaikan dengan arah yang tadi, jadi sudah sesuai untuk negatif atau positifnya. Sebenarnya untuk negatif atau positifnya itu, untuk negatif atau positif polarizer itu tinggal diputer-puter ya, nanti puter-puter nanti ketemu tampilannya. Oke, kemudian kita kretek bagian sisi yang ditempelkan. Ini kan ada tiga lapisan, pelindung lemnya, kemudian pelindung sisi luarnya. Kita ambil yang sisi dalam yang buat ditempelkan, kemudian kita tempelkan. Untuk menempelkannya ini harus hati-hati, kalau kira-kira ada debunya kita atau ada kerikil ya, kita ilangin dulu. Oke. Nah, ini perlu konsentrasi ya. Soalnya kalau nanti ini takutnya bopeng. Oke, kita potong saja videonya daripada kelamaan. Pokoknya untuk masang polarizer seperti masang ini ya, masang screen guard di laptop di layar HP. Nah, oke, kemudian ini kita bersihkan bekas-bekas lemnya sambil kita kenceng-kencengin kaki-kakinya. Nah, setelah kira-kira bersih, oh ini belum bersih, masih banyak ya. Nah, oke, tak bersihin dulu ya. Oke, kita anggap bersih ya, memang sudah bersih. Kalau sudah, nah ini yang di body ini kan ada tandanya, yang nongol di LCD itu dapat, yang ada coakannya yang di body. Nah ini kita bersihkan dulu lemnya. Ini juga masih banyak ya, soalnya kalau dari pabrik itu mesti dilem. Nggak tahu fungsinya buat apa, tapi kemungkinan biar nggak goyang-goyang ya. Kalau geter kan nanti bisa patah kaki LCD-nya atau bisa coplok di solderannya. Oke, kita bersihkan dulu. Ini sebenarnya nggak harus bersih banget ya, yang penting kakinya nanti bisa masuk, bisa tembus ke sebaliknya. Iya. Ini sudah dikasih minyak kayu putih jadi lebih empuk ya, lebih lembek ini lemnya. Oke, kalau sudah dirasa bisa masuk, kemudian kita pasang LCD-nya. Jangan sampai kebalik ya, yang ada tongolan di LCD itu dapat yang ada coakan tadi. Oke, kita pasin, jangan sampai satu lubang buat rame-rame, harus satu dapat satu ya. Oke, hati-hati, kemudian ditekan sedikit-sedikit nyampe tembus di sebaliknya nanti. Karena kalau di sini nggak pas, nanti nggak bakalan bisa dipasang di PCB-nya. Kita pasin satu-satu biar masuk ya. Nah, oke,
Sudah masuk semua, tinggal kita tekan. Oh, ini belum, ada yang belum ya, kita tekan dikit-dikit. Nekannya jangan keras-keras, nanti ndak pecah. Kalau pecah nanti tombok ya. Oke, harus hati-hati bener, jangan sampai nekuk kakinya ya. Dipasin, ini masih lemnya ganjel, kita ambil dulu ya. Duh, ini agak susah ya lemnya ya. Ya sudah, ditekan plug nyampe. Ini ada kancingannya di pojok-pojok, ini ada kancingannya itu sampai masuk. Oke, kalau sudah masuk semua, kancingannya kita balikin. Kemudian kita bersihkan dulu, lalu kita pastikan untuk angkanya muncul ya. Cara memastikannya itu ujung kaki-kakinya ini kita sentuh pakai solder, nanti akan keluar angka-angkanya. Kalau di kamera nggak kelihatan ya. Oke, sudah, kita pasang di PCB-nya. Ya, untuk masang di PCB ini juga perlu ini ya, perlu istilahnya perlu kesabaran ekstra, karena lubangnya banyak, baris enggak, dan ini ya agak susah dikit lah, tapi bisa. Oke, kemudian kalau sudah, kita solder kembali. Ya, untuk penyolderannya ya seperti biasa nyolder itu ya, nyolder elektronik. Untuk suhu solder jangan terlalu panas ya, karena nanti kalau terlalu panas takutnya merusak komponen yang lain. Pakai solder yang 25 watt, atau kalau pakai solder yang bisa disetel itu pakai setelan kecil saja, jadi biar nggak terlalu panas. Oke, sebelum disolder itu dikasih flux lagi ya, flux atau arpus atau gondorukem. Nah, oke, kita solder semua nyampe rata. Awas jangan sampai terhubung antara kaki satu sama lainnya, nanti tidak konslet ya. Kemudian sisi satunya juga kita solder ya. Oke, untuk penyolderannya ya biasalah seperti itu. Kalau nyolder yang sering bengkel TV, saya rasa lebih paham, lebih pintar nyolder ya. Ya, ini harus terhubung semua ya. Nanti kalau nggak terhubung semua, biasanya ada blank angkanya itu. Oke, kalau sudah, kita coba, kita pasang di covernya dulu, kemudian kita coba ya. Ini kita coba kunci kontak on ya. Seperti ini ya tampilannya, jadi seperti bawaan motor. Oke, demikian video dari kami, semoga bermanfaat.